Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini insya Allah cuma 5 menit saya jelaskan, ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki lewat, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini jawabannya. Tentang pendakwah yang mengatakan Allah bertempat. Mohon maaf. Jika yang di sini termasuk yang punya pendapat semacam ini, nanti duduk manis dengan kami akan kami jelaskan. Tapi secara umum, Allah tidak butuh tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kamakan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada. Adapun kisah hadis jariyah yang dikatakan ainallah fis sama, Allah di mana di langit, di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Ibarat riwayat Muslim sahih. Dan membaca hadis tidak boleh sepotong-potong atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, ainallah, Allah di mana, fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri kanan. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah ciptaan Allah. Bahkan sebagian mengatakan kursi dengan istilah takwil nanti, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Yang mengatakan Allah butuh tempat, ini termasuk membahayakan akidahnya, termasuk mujassimah. Mengatakan Allah seperti berjisim. Kalau jisim butuh tempat, Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Keberadaan Allah tidak butuh dengan waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Keberadaan Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka jangan sampai ada keyakinan Allah di atas langit. Saya sambung sedikit. Biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj. Bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam, sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tidak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tidak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, katailah, mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Seperti halnya masjid adalah tempat istimewa untuk kita, bukan karena Allah ada di masjid. Kalau kita ke Ka'bah bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah.
Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ke-7? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina, tidak. Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Ini harus dibangun. Ini perlu diskusi. Ini adalah kajian pelik ilmiah. Kalau orang awam nanti tambah bingung, nanti karena jika ada ustadz yang berbeda, bisa duduk manis, karena tujuannya adalah mengembalikan kepada akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati, al-ash'ariyati, al-maturdiyati.